Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan Majelis Nurul Hidayah, dan semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tak dapat kami sebut satu persatu nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami sebut saja kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bukan perjumpaan yang terakhir. Ada perjumpaan-perjumpaan lain sampai nyawa kita dijemput Allah, bahkan sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Mau sampai hari kiamat matinya. Hadirin rahimakumullah, salah satu kelebihan manusia dibanding dengan makhluk yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia dengan yang disebut syahwat, atau yang lebih kita kenal dengan hawa nafsu. Inilah tenaga yang menjadi daya dorong manusia sehingga kemudian manusia melahirkan dinamika di dalam kehidupan ini, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan di dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan manusia kepada derajat yang paling tinggi. Begitu pula hawa nafsu bisa menenggelamkan manusia dan menjerumuskannya kepada hal-hal yang paling nista. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal bani wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, sesungguhnya manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu dibilang perhiasan, maka perhiasan itu tidak mesti harus kita selalu pakai. Ada saatnya perhiasan itu kita pakai, ada saatnya perhiasan itu harus kita simpan. Begitupun nafsu. Kalau kita punya sepatu, kaos kaki, pakai jas, pakai dasi, kopiah, kita mau pergi ke undangan, itu sangat pantas. Tetapi ketika kita punya perhiasan, punya gelang, punya kalung, tapi hanya di kita pergi ke WC, itu sangat tidak pantas. Kenapa? Karena kita salah di dalam menempatkan apa yang seharusnya ditempatkan. Maka hawa nafsu itu harus kita tempatkan kepada sesuatu yang seharusnya kita tempatkan. Ketika hawa nafsu itu disebut dengan perhiasan, maka di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, di antara perhiasan-perhiasannya itu adalah minan nisa'i, dari wanita-wanita. Berarti kalau di sini yang dituju adalah para lelaki. Lelaki, bahwa perhiasan dunia itu adalah wanita. Makanya ketika engkau punya wanita, hiasi dia secantik mungkin, hiasi dia seindah mungkin. Bukankah ketika engkau mendapatkan wanita yang menjadi pendampingmu, itu adalah wanita pilihanmu sendiri, itu wanita yang engkau sukai, itu wanita yang engkau cintai. Ketika telah engkau dapatkan, maka kewajibanmu untuk memelihara wanita yang engkau cintai itu. Ada pepatah begini, kata Imam Syafi'i, al-ainur ridha ila kulli aibin qalilatun kama anna aina sukhti tubdil musawir. Mata ketika telah dibalut dengan cinta, maka dia akan buta dari nista. Tetapi mata ketika dibalut oleh rasa benci, maka yang nampak yang keji-keji saja. Artinya orang kalau sudah cinta, apapun yang ada di pasangannya semuanya sempurna. Makanya ada pepatah lain mengatakan, kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasa coklat. Kalau tai kambing sudah rasa coklat, bagaimana kalau tai hidung? Sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal ketika orang telah dibalut oleh rasa cinta. Seorang suami telah cinta kepada istrinya. Dek, engkau adalah cintaku satu-satunya. Kata istrinya, cucuit. Jujur ya bang, abang cinta sama aku. Iya dek, lahir batin dek, sekonyong kotor dek.
Emang wujud cinta abang seperti apa, bang? Dek, ketahuilah bahwa cintaku telah kuukir di dalam hati ini, dek. Ketika engkau belah, tidak ada nama lain kecuali namamu. Emang abang tahu apa itu cinta, bang? Tahu, dek. Cinta itu telah kuurai, dek. Semua tertulis di dalam hatiku ini. Ada yang ingin tahu? Pengen, bang. Coba kau sebutkan apa cinta itu, bang? Cinta itu, dek, yang C-nya, coba kau pejamkan matamu yang ayu. Yang I, ingin kubisikin kata indah kepadamu. Yang N, noktah cinta yang kurasakan selama ini. T, tidak akan pernah hilang di telan waktu. Yang A, agar engkau tahu bahwa engkaulah cintaku satu-satunya. Aduh, melayang istrinya, Pak. Biarpun sampean bau tai sapi pasti diciumnya. Maka perbanyaklah memuji istri. Oi, yang legam, sini gak? Mentang-mentang bini hitam, lo legam. Tak boleh, Pak, hukumnya haram. Maka seorang suami harus bisa menempatkan diri. Bagaimana dia bisa menghormati istri, begitupun istri harus bisa menghormati suami. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Istri punya hak dan kewajiban, suami juga punya hak dan kewajiban. Itu minan nisa. Wal banin, dan anak. Anak juga perhiasan. Tetapi ingat bahwa anak yang dianggap perhiasan oleh Al-Quran adalah anak yang bisa menyejukkan hati kedua orang tuanya, yang bisa mengangkat derajat orang tuanya dari derajat yang rendah menjadi derajat yang tinggi. Dan itu jawabannya, yaitu ilmu dan amal soleh. Ketika Anda mempunyai anak yang berilmu, Anda mempunyai anak yang selalu membuat amal yang soleh, maka anak itu adalah qurrata a'yun. Anak akan menjadi perhiasan penyejuk Anda ketika ada di dunia sampai nanti Anda menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhiasan yang ketiga, kata Al-Quran, wal qanatiril muqantarah, yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan harta. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan kekayaan. Semua manusia pasti suka. Oleh karenanya agama juga menuntun kita agar kita selalu berusaha, berikhtiar agar kita mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi jangan lupa, di antara rezeki yang kau dapatkan ada sebagian itu hak orang lain. Hartamu harus engkau zakatkan, sebagian hartamu harus engkau sedekahkan. Ketika itu dapat dilakukan, itulah yang disebut keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di dunianya senang, di dunianya bahagia. Ketika menghadap Allah, mereka tetap akan bersama karena masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Minad dahabi wal fiddati, harta yang dimaksud apa? Sebagian diantaranya adalah dari emas dan perak. Tidak ada orang yang tidak ingin emas, tidak ada orang yang tidak ingin perak. Apalagi ibu-ibu. Belikan 100 gram, dapat lagi beli 500 gram, dipakai semua, akhirnya penuh lengannya, lurus gini berjalan. Kenapa? Karena tak bisa dibengkokkan oleh emas. Tetapi itu meskipun seperti itu, kata agama, jangan engkau berlebih-lebihan. Yang sedang-sedang saja, punya emas berapa kilo, berapa ton sekalipun, pakai yang sepantasnya saja. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak pantas, yang berlebihan, itu bukan menambah keindahan, tetapi dia akan menambah bahwa kita itu seperti orang yang norak. Wal khailil musawwamah, yaitu kendaraan yang bagus-bagus. Tidak ada manusia yang tidak ingin punya kendaraan, pasti semua punya. Yang punya sepeda motor satu pengen dua, yang dua punya pengen tiga, yang sudah tiga pengen punya mobil, ingin nambah lagi, yang harga mahal sampai yang paling mahal ingin dibeli. Itulah manusia, cenderungan manusia itu senang kepada keindahan, senang kepada kesenangan. Wal an'ami, dan binatang ternak. Semua manusia pasti senang punya binatang ternak, punya kambing, punya sapi, punya bebek, punya ayam. Semua binatang ternak itu senang. Kenapa? Karena dengan punya binatang ternak, ketika engkau butuh bisa engkau jual, kemudian bisa engkau beli dengan apa yang Anda butuhkan. Itu semua adalah kenikmatan dunia. Wal hars, dan tanah. Banyak di dunia ini yang jadi tuan tanah. 1 hektar tidak cukup, ditambah menjadi 5 hektar. 5 hektar tidak cukup, ditambah lagi menjadi 100 hektar. Tapi silahkan kumpulkan itu semua, tapi jangan lupa bahwa nanti tanah yang sesungguhnya untukmu tidak lebih 2 meter saja.
Itulah tanah yang asli, rumahmu yang begitu lama nanti di dalam penantianmu menunggu perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, itu semua hanya perhiasan dunia saja, tidak akan pernah engkau bawa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau ingin membawa harta yang kau miliki, maka sebagian dari itu harus engkau infakkan, harus engkau sedekahkan, harus engkau titipkan di sekolah, titipkan di madrasah, di pondok pesantren, di masjid musalla, di orang-orang yang tak mampu, janda-janda yang tak mampu, utamanya janda yang muda. Enggak, gula itu ngolok tuh. Kita torok. Terutama janda-janda tuh tua yang sudah tidak punya suami, tidak punya penghasilan. Itu ada hakun lisa'il wal mahrum. Harta yang kita miliki, kata Al-Quran, ada hak bagi orang yang meminta-minta dan ada hak bagi orang yang tidak meminta-minta. Kita lihat sekeliling kita, kita harus peka mana di antara warga yang ada di sekitar kita yang membutuhkan, maka kita harus tampil bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sesungguhnya nanti kepada Allah lah kita semuanya itu akan kembali. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa apapun alasannya, kesenangan seperti apapun yang kita dapat ketika kita di dunia, maka kita harus ingat bahwa setelah dunia ada akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia, baik itu yang baik ataupun yang tidak, kita harus ingat bahwa nanti ada perhitungan, ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita pandang kebaikan kita mau kecil ataupun besar, tapi yang terpenting adalah engkau istiqomah di dalam sebuah kebaikan. Meskipun itu kecil, itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Kisah, bagaimana kisah dari burung dan cecak di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim itu, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh tentara Raja Namrud ke dalam kobaran api yang begitu besar, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca ayat Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika dibaca oleh Nabi Ibrahim, api yang berkobar begitu tinggi itu ternyata sejuk. Nabi Ibrahim di dalam api itu santai-santai saja, tenang-tenang saja, bahkan dia menggigil kesejukan meskipun di dalam api. Nah, makanya nanti kalau pulang ada api besar di rumahnya, coba baca tuh Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, loncat dalam api, insya Allah angus. Nah, bagaimana cicak dengan burung yang diceritakan di zaman Nabi Ibrahim ini? Datang cicak, kemudian dia menyembur-nyemburkan lidahnya. Agar apa? Agar api semakin membesar. Karena cicak ini adalah makhluk yang memang pendengki dia. Makanya Rasulullah sangat benci dengan cicak ini. Makanya kita membunuh cicak itu hukumnya sunnah. Kalau ada di rumahnya bantai ya habiskan. Tiba-tiba kemudian datang sang burung pipit. Dia membawa air dari paruhnya yang sedikit itu, dilemparkan air yang ada di paruhnya ke api yang berkobar itu, kemudian kembali lagi ke sungai, dilemparkan lagi dari paruhnya, begitu terus menerus. Akhirnya apa kata cecak? Diketawakan, hei burung pipit, kamu ini memang bodoh. Api yang begitu besar itu hanya engkau akan padamkan dengan air yang ada di ujung mulutmu itu sangat tidak mungkin, kata cecak. Dikatakan seperti itu oleh cecak. Apa kata burung pipit? Betul cecak, boleh engkau mentertawakan aku. Aku sadar dan tahu bahwa apa yang kubawa ini, air yang setetes yang kubawa ini, tidaklah mungkin memadamkan kobaran api yang begitu besar ini. Yang harus engkau ketahui, aku ingin bahwasanya hidupku bisa bermanfaat. Paling tidak aku sudah berusaha dan tidak nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah bagian dari orang-orang yang selalu ingin berkiprah di dalam kebaikan. Jadi kita jangan kalah dengan burung pipit, Pak. Bukan besarnya yang diharapkan, tetapi bagaimana kita selalu ambil bagian di dalam semua ibadah yang ada di dunia ini. Silakan ketika ada musola dibangun, tak banyak sedikit, meskipun semen satu sak, ada bagian kita di situ. Memang betul semen satu sak tidak mungkin menjadikan musola yang begitu besar, tapi dengan semenmu yang satu sak itulah nanti akan jadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yang terpenting adalah bagaimana kita berkiprah di dalam hidup ini agar kita itu bisa bermanfaat sesuai apa yang telah diperintahkan Allah, sesuai apa yang telah dianjurkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kisah cecak ini terjadi ketika Rasulullah dikejar oleh orang kafir. Ketika Rasulullah bersembunyi di dalam gua Hira, kemudian sang cecak ini berbunyi, dia tak berhenti berbunyi, yang akhirnya kemudian orang kafir ini ada salah satu di antaranya itu melemparkan batu ke dalam gua itu. Ternyata batu itu mengenai dengan gigi Rasulullah SAW sampai gigi Rasulullah itu tanggal. Apa sebabnya? Sebabnya karena cecak itu. Karena cecak itu ingin memberitahukan bahwa Rasulullah bersembunyi di dalam gua Hira itu. Makanya cecak ini termasuk makhluk yang diciptakan Allah dengan perangai dan sifat-sifat yang jahat. Lihat kadang-kadang kita diam di teras, tiba-tiba jatuh atau ngaji di atas. Tak peduli dia mau naik kepala, mau ke bawah, ke baju. Kurang ajar cecak itu. Maka sunnah, pun ada cecak di rumah bantai, balik nyantai jangan tidur. Dipuru tuh cecak tuh, bunuh semuanya. Jadi inti dari pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita jemaah Nurul Hidayah ini, mari kita sama-sama sepanjang Nurul Hidayah ini, pengajian Nurul Hidayah atau pengajian yang lain, sepanjang kita punya waktu dan punya kesempatan, mari kita hadir. Agar apa? Agar menjadi nilai ibadah bagi kita di kampung kita, di RT kita, di desa kita. Ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kebaikan, pastikan bahwa kita itu ada salah satu di antaranya di dalamnya itu. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, maka keluarga kita akan damai, tetangga kita juga damai, desa kita akan damai, Indonesia bahkan dunia ini akan damai. Kenapa? Karena Islam datang itu adalah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi seluruh alam. Kalau umat Islam bisa seperti itu semua, maka dunia akan damai. Kita kadang melakukan perselisihan dan sebagainya itu menyebabkan bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang tidak pernah dan tidak mampu, tidak mau untuk menjalankan tuntunan agamanya, sehingga kita, agama kita Islam, kita mengatakan kita orang beriman, tetapi kegundahan, kesusahan dan kesengsaraan yang kita dapatkan. Agar kita menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, mari kita usahakan kita di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.